Hikmah di balik hilangnya uang. Anak-anak saya akan memberitahukan pengumuman penting untuk kalian. Minggu depan akan diadakan study tour ke Bali, hore, yes, hahaha. Suara riuh para siswa yang memotong pengumuman Bu Guru. Tenang, tenang dulu anak-anak. Suara Bu Guru mencoba menenangkan murid-muridnya. SSSSSST, SSSSST, SSSSSST. Ketua kelas ikut serta menenangkan teman-temannya. Akhirnya suasana di kelas tenang sekali lagi. Begini anak-anak, syarat utama untuk study tour harus punya izin orang tua, jadi ibu akan membagikan selembar kertas. Nanti tugas kalian meminta tanda tangan orang tua masing-masing. Jika tidak mendapat tanda tangan orang tua, maka kalian tidak boleh ikut study tour. Ucap Bu Guru menjelaskan. Baik Bu. Jawab para siswa dengan sedikit khawatir. Sebab mereka masih ragu, apakah akan mendapat izin dari orang tua atau tidak. Baik anak-anak kalian boleh pulang sekarang, adapun kertas izin, harus kalian kumpulkan paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan. Kata Bu Guru sekali lagi. Baik Bu. Jawab para siswa serentak. Akhirnya para siswa pulang dengan harapan besar, agar orang tua mereka mengizinkan mereka untuk ikut study tour. Buk, buk, buk. Teriak Joko dengan penuh semangat. Joko adalah anak sematawayang pasangan Kang Slamet. Ada apa tuh nak kok teriak-teriak? Jawab Bu Slamet dengan nada lembut. Begini Bu, di sekolah akan diadakan study tour ke Bali. Saya mau minta izin ke ibu agar saya bisa mengikuti kegiatan itu. Ucap Joko kepada ibunya. Mendengar ucapan anaknya, Bu Slamet merenung sebentar. Tapi nak, perasaan ibu kok gak enak ya, untuk kegiatan ini kamu jangan ikut dulu ya. Jawab Ibu Joko. Penolakan Ibu Joko tentu bukan soal dana, sebab sawah mereka habis panen, meski sawah tetangga banyak yang gagal panen, namun murni karena naluri seorang ibu, yang mengatakan bahwa agar anaknya tidak usah ikut. Tapi Bu, ucap Joko yang seketika wajahnya menjadi sedih. Sebab dia sudah membayangkan hal-hal indah di Bali, namun impiannya tidak mendapat restu dari orang tua. Nak mengertilah, perasaan ibu benar-benar tidak enak, naluri ibu mengatakan, jika kamu ikut kamu akan berada dalam bahaya. Jawab Ibu Joko. Dengan wajah layu, serta mata memerah yang menahan air mata, Joko segera berlari ke dalam kamarnya. Ibu jahat, tidak mengerti perasaanku, saya hanya ingin liburan kenapa harus dilarang. Berbagai macam perasaan negatif, keluar dari benak Joko. 2 hari telah berlalu semenjak Joko meminta izin kepada ibunya. Dek ada apa dengan Joko, kenapa dia terlihat murung, makannya sedikit dan lebih banyak melamun? Tanya Kang Slamet kepada istrinya. Beberapa hari yang lalu dia minta izin untuk study tour ke Bali Mas, tapi perasaan saya entah mengapa tidak enak, jadi saya tidak mengizinkannya. Jawab istri Kang Slamet. Memang naluri kamu sebagai ibu tentu tidak boleh diabaikan, tapi kalau melihat Joko seperti itu kasihan juga dek. Bagaimana kalau diizinkan saja, nanti sebelum keberangkatannya kita sedekah dulu, dan berdoa kepada Allah untuk keselamatannya. Saran Kang Slamet. Baik kalau gitu mas. Jawab istrinya Kang Slamet dengan patuh. Meski perasaan tidak enak masih ada, bagaimanapun ketaatan istri kepada suami di atas segalanya, Ibu Joko segera menghampiri anaknya yang melamun di dekat jendela kamar. Nak jangan bersedih lagi, baiklah ibu mengizinkan kamu untuk ikut study tour. Ucap Ibu Joko sambil memegang pundak anaknya dari belakang. Beneran Bu? Tanya Joko memastikan, dengan wajah sumringah sambil memalingkan badan. Iya. Jawab ibunya sambil mengubur perasaan tidak enak di hatinya. Terima kasih ya Bu. Ucap Joko. Akhirnya saya bisa study tour. Berbagai perasaan menyenangkan menyelimuti hati Joko. Beberapa hari telah berlalu, dan waktu keberangkatan study tour akhirnya datang. Pak, Bu, saya berangkat ya, mohon doa dan restunya. Ucap Joko kepada bapak ibu saat mau berangkat. Ya nah hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah minta keselamatan darinya. Saran ayah Joko. Ya Pak, Bu, saya akan melakukan yang Bapak katakan. Jawab Joko dengan patuh. Tak lama, kemudian Joko berangkat menuju sekolahnya naik angkutan umum. Dek, tolong berikan beras ini ke Embok Yem ya. Ucap Kang Slamet kepada istrinya. Kang Slamet menyodorkan bungkusan beras, agar istrinya memberikannya kepada Embok Yem, yang rumahnya di belakang rumah Kang Marwoto.
Setelah istrinya pulang, Kang Slamet segera mensucikan diri lalu berdoa kepada Allah, agar anaknya dijauhkan dari bala dan bencana. Waktu terus berlalu, akhirnya siang pun tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Allah, kenapa kamu tidak adil? Saya hanya ingin berlibur, kenapa engkau gagalkan? Gerutu Joko di dalam hati, saat melihat teman-temannya menaiki bus untuk study tour ke Bali. Saat ini Joko sedang bersedih di gang sekolah, sebab uang saku serta uang pembayaran untuk study tour hilang entah di mana, sehingga dia tidak bisa menaiki bus, dan hanya bisa melihat kegembiraan teman-temannya. Yang sabar nak, semua ini telah diatur oleh Allah. Yakinlah sebaik-baik pengaturan adalah rencana dari Allah. Jangan bersedih, mungkin akan diadakan lagi liburan akhir tahun ke Bali. Ucap Kang Slamet kepada Joko saat mengetahui kebenaran di rumah. Kang Slamet tidak marah atas hilangnya uang yang dibawa anaknya, sebab dia meyakini bahwa segala sesuatu berada di bawah pengaturan Sang Pencipta. Joko hanya terdiam, sebagai anak SMP dia masih kesulitan memahami apa yang disampaikan bapaknya, dan lebih memilih meratapi kegagalannya mengikuti study tour. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya sebuah kabar telah mengguncang hati Joko. Kabar duka telah diumumkan pihak sekolah. Sebuah kabar, yang mana rombongan bus study tour telah jatuh terperosok ke jurang, dan bus yang terperosok juga terbakar, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Joko memahami apa yang dikatakan bapaknya, bahwa semua ini pengaturan dari Allah. Meski dengan cara hilangnya uang yang dibawanya, justru itu cara Allah menyelamatkannya. Joko segera meminta ampun kepada Allah karena telah berburuk sangka, dan berterima kasih kepada Allah karena telah menyelamatkannya. Segala sesuatu yang tidak terjadi sesuai kehendak kita, itu belum tentu buruk bagi kita, sebab Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi hambanya.